فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Sifatus Salatin Nabi karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Di mana barakallahu fikum kita masih dalam penyebutan fawaid, faidah yang berkaitan dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah al-faidatu tsalitsah, faidah yang ketiga. Wa yaral qari'u ayda, dan pembaca yang budiman juga bisa melihat annahu laisa fi syai'in minha lafdhu as-siyadah, bahwa dari semualah riwayat-riwayat yang disebutkan tidak ada dari riwayat tersebut lafaz siyadah, sayyid, penyebutan sayyid. Allahumma shalli ala sayyidina, tidak ada. Lafaz sayyid tidak ada. وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي مَشْرُوعِيَّةِ زِيَادَتِهَا فِي الصَّلَوَاتِ الْإِبْرَاهِيمِيَّةِ. Oleh karena itulah orang-orang belakangan berselisih dalam menambahkan lafaz sayyid pada salawat Ibrahimiyah ini. وَلَا يَتَّسِعُ الْمَجَالَ لِنَفْصِلَ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ, dan kesempatan tidak cukup untuk merinci pendapat-pendapat tentang hal itu. وَذِكْرُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى عَدَمِ مَشْرُوعِيَّتِهَا, dan untuk merinci penyebutan siapa saja yang berpendapat tidak disyariatkan menambahkan lafaz sayyid. Ittiba'an li ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kamil li ummatihi, sebagai bentuk mengikuti pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempurna untuk umatnya. Hina su'ila an kaifiyati sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi alaihi salatu wassalam ditanya tentang bagaimanakah salawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Fa'ajaba amiran, Nabi menjawab dalam bentuk memerintahkan. Qulu, ucapkanlah oleh kalian. Ini perintah. Allahumma salli ala Muhammad, dan seterusnya. Walakinni uridu, akan tetapi saya ingin an anqula ilal qurra'il kiram, untuk menukilkan kepada para pembaca yang budiman huna di sini. Ra'yul Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani fi dzalik, pendapatnya Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari, yang dikenal dengan sebutan Fathul Bari, dan beliau juga penulis dan pengarang Bulughul Maram yang merupakan pegangan setiap para penuntut ilmu dalam hal fikih. Tentang hal ini, باعتبار أحد كبار علماء الشافعية جامعين بين الحديث والفقه, ditinjau bahwasanya beliau adalah salah satu ulama besarnya Syafi'iyah. Al-Imam Ibn Hajar adalah salah satu ulama besar Syafi'iyah yang menggabungkan antara hadis dan juga fikih. Faqad sya'a lada mutaakhiri Syafi'iyah khilafu hadha at-ta'lim an-nabawi al-karim, dan sungguh telah beredar tersebar di sisi orang-orang belakangan Syafi'iyah perselisihan tentang pendidikan pengajaran Nabi yang mulia ini. Qala al-Hafidz Muhammad bin Muhammad al-Gharabili wa kana mulaziman li Ibn Hajar, berkata Al-Hafidz Muhammad bin Muhammad al-Gharabili, dan dia adalah orang yang senantiasa bersama dengan Ibn Hajar. Qala rahimahullah wa min khattihi naqaltu, berkata beliau dan dari tulisannya saya nukilkan. Artinya di sini Al-Imam Al-Albani rahimahullah mendapatkan khattiyan, secara tulisan tangan dari ucapannya penulis, yaitu Muhammad bin Muhammad Al-Gharabili.
Dan ini diantara satu kelebihan Imam Al-Albani dibandingkan ulama-ulama lainnya. Dia adalah diantara ulama yang tekun dan rajin baca dan rajin mentelaah. Dan beliau telah mentelaah banyak buku-buku yang bahkan belum dicetak, masih dalam tulisan tangan di Maktabah Al-Islami. Oleh karena itu barakallahu fikum, kadang-kadang beliau mendatangkan asar ataupun hadis di mana kita tidak akan dapatkan walaupun cari di komputer. Kenapa? Belum didatakan dalam bentuk komputer atau bahkan dicetak dalam bentuk buku. Masih dalam bentuk tulisan tangan. Disebut mahfutat. Masih tulisan-tulisan tangan. Dan ini diantara kelebihannya siapa? Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Yang sampai saat ini barakallahu fikum belum ada yang bisa menandingi atau menyainginya dalam kasus ini. Beliau adalah orang yang banyak mentelaah, banyak membaca dan buka. Dan barakallahu fikum, beliau di sini adalah diantara keunggulan beliau dalam ilmu ini. Oleh karena itu barakallahu fikum, banyak hal-hal yang orang-orang belum tentu bisa dapatkan kecuali datang ke maktabah yang sama, buka perbendaharaan buku-buku yang sampai sekarang belum dijamah oleh banyak orang. Nah, kata beliau, wa min khattihi naqaltu, dari tulisan tangannya sendiri saya nukilkan tulisan ini. Wa su'ila, dan beliau ditanya Hafidz Ibnu Hajar, amta'allahu bihayatihi an sifati salati ala nabi fi salati aw kharij salat. Semoga Allah memberikan kesenangan dengan kehidupannya, artinya memberikan manfaat bagi orang-orang dengan hidupnya beliau. Di sini dia mendoakan Al-Hafidz. Dia ditanya tentang sifat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati aw kharij shalah, di waktu salat dan di luar salat. Sawaun qila biwujubiha aw nadabiyatiha, baik bersalawat itu dikatakan wajib atau hanya sedang dianjurkan. Hal yashtaritu fiha ay yasifahu sallallahu alaihi wasallam bisiyadah, apakah dipersyaratkan begitu bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam di waktu salat ataukah di luar salat harus dengan lafaz sayyid, harus ditambahkan lafaz sayyid. Ka'ayyakula masalan, seperti seseorang mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah berselawatlah atas sayyid kami Muhammad, atau ala sayyidil khalq, atau dia mengatakan atas sayyid para makhluk, atau ala sayyidi waladi Adam, atau dia mengatakan atas sayyid anak keturunannya Adam. Pokoknya ada kalimat sayyid. Atau yaktasiru ala qawlihi Allahumma salli ala Muhammad, atau cukup dia katakan Allahumma salli ala Muhammad tanpa menambahkan kalimat sayyid. Wa ayyuhuma afdal, dan yang manakah yang lebih utama? Al-ityan bi lafdhi siyadah li kauniha sifatun sabiqatun lahu sallallahu alaihi wasallam, mendatangkan lafaz sayyid dikarenakan ini merupakan sifat yang tetap ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang ada pada beliau. Au adamul ityan bihi, atau tidak mendatangkan lafaz sayyid li adami wurudi dzalika fil athar, karena tidak datangnya lafaz tersebut dalam hadis-hadis. Jelas pertanyaannya? Fa ajaba radhiyallahu an, maka beliau pun menjawab, na'am, ittiba'ul alfadil ma'thurah arjah, ya, mengikuti lafaz-lafaz yang diriwayatkan lebih kuat, artinya tanpa kata sayyid. Wala yuqal la'allahu taraka dzalika tawadhu'an minhu sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh kita katakan bahwa Nabi tidak menyebutkan lafaz sayyid karena beliau tawadhu di saat itu, dia tidak mau sanjung-sanjung dirinya, tidak boleh. Kama lam yakun qawluhu 'inda dzikrihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tidak terdapatkan begitu beliau mengatakan dalam menyebutkannya sallallahu alaihi wasallam. Wa ummatuhu mandubatun ila an taqula dzalika kullama dzakara, dan juga umatnya dianjurkan hingga kita mengatakan hal tersebut setiap kali mengucapkan Nabi, yaitu begitu dikatakan Nabi, apakah kita katakan sallallahu ala sayyidina Muhammad. Berkata Abu Hurairah, berkata Nabi sallallahu ala sayyidina Muhammad, itu beliau. Katanya tidak ada juga di sini yang mengharuskan atau menganjurkan untuk kita katakan itu setiap kali menyebut beliau alaihi salatu wasallam.
Lianna naqul law kana dzalika rajihan la jaa 'ani sahabat thumma 'ani tabi'in. Dikarenakan kita mengatakan sekiranya hal itu yang lebih kuat, menambahkan lafaz sayyid lebih kuat, maka niscaya akan kita dapatkan hal itu datang dari para sahabat. Kemudian dari kalangan para tabi'in. Walam naqfu fi syai'in min al-athar an ahad walam naqif fi syai'in min al-athar an ahad min as-sahaba wal tabi'in lahum qala dzalik. Dan kami tidak dapatkan dari berupa asar-asar dari seorang pun sahabat dan juga tabi'in tentang hal itu. Maka kasrati ma warada anhum min dzalik, bersamaan banyaknya yang diriwayatkan dari mereka tentang kasus ini. Wa hadha al-Imam Syafi'i a'la Allah darajatah, dan inilah al-Imam Syafi'i, semoga Allah meninggikan derajatnya. Wa huwa min aktsarin nasi ta'ziman lin-nabi, dan al-Imam Syafi'i adalah di antara orang yang paling mengagungkan Nabi. Qala fi khutbati kitabihi alladhi huwa 'umdatu ahli madhhabihi. Al-Imam Syafi'i berkata dalam pidato, kata pengantar kitabnya yang merupakan pegangan orang-orang yang bermadhab dengan mazhab beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Beliau katakan apa? Sampai kalimat sayyid. Ila akhir ma adahu ilaihi ijtihaduhu, sampai akhir apa yang sampai pada ijtihad beliau. وهو قوله كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه سبحان الله عدد خلقه, yaitu ucapan beliau sallallahu ala Muhammad, lalu beliau tambahkan di akhirnya kullama dzakarahu dzakirun, setiap kali beliau disebut oleh orang yang menyebut. Wa kullama ghafala an dzikrihil ghafilun, dan sallallahu ala Muhammad, setiap kali lalai orang-orang lalai menyebutnya. Artinya beliau berselawat dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, kata beliau seakan-akan al-Imam Syafi'i mengambil istinbat ucapannya ini dari hadis yang sahih, subhanallahi adada khalqihi, maha suci Allah sejumlah makhluknya. Artinya barakallahu fikum, tidak perlu diulang-ulangi sebanyak jumlahnya. Artinya ini subhanallah, tasbih yang sangat banyak. Maka beliau juga beristinbat bahwa salawat juga seperti itu. Saya berselawat atas Muhammad sebanyak siapa saja yang menyebutkan. Dan selama orang-orang lalai maka saya juga tetap berselawat. Nah, faqad thabata annahu sallallahu alaihi wasallam qala li ummil mu'minin, dan telah sabit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada ummul mu'minin, wa ra'aha qad aktharat tasbih wa atalathu, dan Nabi telah melihat ummul mukminin, kalau tidak salah Ummu Salamah, telah banyak bertasbih dan memanjangkan tasbihnya. Laqad qulti ba'dati kalimatin law waznat bima qulti lawazinat-hunna. Kata Nabi kepada Ummu Salamah yang saat itu sudah banyak bertasbih, panjang-panjang tasbihnya. Kata Nabi, saya sudah mengucapkan beberapa kalimat, sekiranya kalimat yang saya ucapkan ditimbang dengan kalimat yang banyak yang saya telah ucapkan itu, maka niscaya kalimat saya lebih berat timbangannya. Pada dzalika, lalu Nabi pun menyebutkan hal tadi, yaitu subhanallahi adada khalqih, maha suci Allah sebanyak jumlah makhluknya. Sedangkan Ummu Salamah Nabi keluar pergi menyelesaikan hajatnya, tasbih subhanallah, subhanallah, terus. Kata Nabi, saya telah mengucapkan kalimat yang lebih banyak dibandingkan ucapan tadi. Cukup dengan mengatakan subhanallahi adada khalqi wa zina arsyih, dan seterusnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu al-jawami' min ad-du'a, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam senang mengucapkan al-jawami', doa-doa yang rangkum. Artinya ringkas dan rangkum. Ringkas tapi mengandung makna yang banyak. Nah, wa qad aqada al-Qadhi Iyad baban fi sifati shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitab Asy-Syifa. Dan Qadhi Iyad telah menjalin satu bab tentang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Asy-Syifa. Wa naqala fihi atharan marfu'atan an jama'atin min as-sahabati wat tabi'in. Beliau menukilkan dalam bab tersebut asar yang marfu' dari para jamaah atau kelompok dari kalangan sahabat dan tabi'in,
laisa fi syai'in minha min ahadin min as-sahaba wa ghairihim lafdhu sayyidina. Tidak ada dari seorang pun kalangan sahabat dan selain mereka lafaz sayyid. Mereka tidak menyebutkan ada sayyidina. Minha hadithu Ali, di antara yang dia nukilkan adalah hadisnya Ali. Annahu kana yu'allimuhum kaifiyat as-shalah 'ala nabi, bahwasanya dahulu beliau mengajarkan para sahabat atau para tabi'in bagaimana berselawat kepada Nabi. Fa yaqul Allahumma dahil madhuwat wa baril masmukat ij'al thawabiki salawatik wa nawami barakatik wa zaida tahiyyatik ala Muhammad 'abdika wa rasulika al-fatih lima aghlaq. Salawat kepada Muhammad, hambamu dan rasulmu yang membuka apa-apa yang tertutup. Di sini barakallahu fikum Ali bin Abi Thalib saja tidak sebutkan kata sayyid. Nah, wa an Ali annahu kana yaqul salawatullah al-barrur rahim, salawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على محمد bin Abdullah khataman nabiyyin wa imamil muttaqin. Tidak juga menyebutkan lafaz sayyid. Wa an Abdullah bin Mas'ud annahu kana yaqul Allahumma ja'al salawatik wa barakatik wa rahmatik ala Muhammadin 'abdika wa rasulik imamil khair wa rasulir rahmah al-hadith. Juga tidak menyebut lafaz sayyid. Wa anil Hasan al-Basri annahu kana yaqulu man arada an yashraba bil ka'sil awwa min hawdil Mustafa falyaqul. Kata Hasan al-Basri, siapa yang ingin minum dari cangkir yang melegakan dahaga dari telaganya al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa asharihi wa ansarihi wa syiaihi wa ma uhibbihi. Tidak menyebutkan sayyid. Fahada ma utiruhu min asy-syifa. Ini yang saya sebutkan dari kitab Asy-Syifa. Mimma yata'allaqu bi hay'ati sholati alaihi, dari apa yang berkaitan dengan bagaimana bersalawat kepada beliau. Anis sahabati wa man ba'dahum, yang saya nukilkan dari para sahabat dan siapa yang datang setelah mereka. Wa dzakara fihi ghaira dzalik, dan beliau menyebutkan itu. Qadhi Iyad menyebutkan dalam bab tersebut selain yang telah disebutkan. Nah, dan seterusnya insyaallah dari ucapannya Al-Hafidz Al-Amri pada pertemuan berikutnya. 1, 2, 1, 2, 2,